Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nur Rahmat, mahasiswa semester 2 Prodi Teknik Sipil Universitas 17 Agustus 1945. Nah, di sini saya akan membuat vlog tentang mekanika fluida. Yang pertama yaitu saya akan vlog mengamati alat dongkrak untuk masing-masing individu. Jelaskan prinsip kerja dalam gabungan vlog. Nah, di sini saya akan menjelaskan prinsip kerjanya dongkrak itu. Nah, silahkan menonton video berikut. Prinsip kerja dongkrak hidrolik. Prinsip kerja dongkrak hidrolik sangat sederhana, yaitu tenaga yang diterapkan atau diberikan pada satu titik akan dipindahkan ke titik lain yang menggunakan cairan yang dimampatkan. Cairan yang digunakan hampir semuanya berupa minyak. Kemudian tenaga yang telah diberikan pada titik satu akan dialirkan dan akan dilipat gandakan pada titik kedua. Sistem hidrolik sederhana terdiri dari dua piston dan pipa berisi minyak yang menghubungkan kedua piston tersebut. Dua piston dalam dua silinder dipenuhi dengan minyak dan terhubung satu sama lain dengan pipa yang diisi dengan minyak. Jika gaya atau tekanan diterapkan ke bawah pada salah satu piston, maka tenaga akan diteruskan ke piston kedua melalui minyak di dalam pipa tersebut. Karena minyak termampatkan, maka akan membuat hampir semua tenaga yang telah diberikan pada piston satu akan disalurkan ke piston kedua. Hal yang menarik mengenai sistem hidrolik adalah bahwa pipa yang menghubungkan dua silinder dapat memiliki panjang dan bentuk yang bervariasi, sehingga memungkinkan untuk merancang jalur pipa yang memisahkan dua piston tersebut. Dalam sistem hidrolik, kunci utamanya adalah mengubah ukuran satu piston dan silinder relatif terhadap yang lain, sehingga jika piston lain ukurannya lebih besar, maka akan menghasilkan tenaga yang lebih kuat berkali-kali lipat dari tenaga yang telah diberikan pada piston satu. Cara kerja dari dongkrak. Nah, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nur Rahmat, mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, semester 2 Prodi Teknik Sipil. Nah, di vlog ini saya akan membuat eksperimen, yaitu mengenai teori Archimedes. Yaitu eksperimen di mana telur itu harus pada posisi tenggelam, mengapung, dan melayang. Dan inilah hasil eksperimen saya. Yang pertama yaitu gelas berisi telur yang tenggelam. Mengapa telur ini bisa tenggelam? Karena massa jenis dari telur ini lebih besar daripada massa jenis air. Jadi bila mana massa jenis yang lebih besar akan tenggelam. Dan inilah hasilnya. Dan yang kedua yaitu telur dalam posisi melayang. Mengapa telur ini bisa melayang? Dikarenakan
massa jenis telur dan massa jenis air ini sama. Jadi posisi telurnya itu akan melayang. Dan yang terakhir, telur yang mengapung. Nah, dan yang seperti ini kebalikan dari nomor 1, yaitu telur yang lebih kecil dari massa jenisnya daripada si air. Jadi massa jenis air ini lebih besar dan terjadilah telur ini mengapung. Nah, dan itu tadi penjelasannya. Dan kenapa sih kok telur-telur itu bisa dalam posisi seperti itu? Apa sih campurannya? Nah, mari kita lihat lagi. Yang pertama, mengapa telur ini bisa tenggelam? Karena tidak ada campuran apa-apa dan ini air tawar dan hanya telur biasa. Secara otomatis telur itu mempunyai massa jenis yang lebih besar daripada airnya. Dan kedua, kenapa sih telur itu bisa melayang seperti ini? Nah, dan apa sih campurannya? Nah, di sini jawabannya, yaitu campurannya garam. Garam itu kita campur dengan air dan kita aduk. Kita aduk sampai ketemu massa jenis telur dan massa jenis airnya itu sama. Jadi posisinya bisa melayang atau telurnya bisa di tengah-tengah seperti ini. Dan yang terakhir, ini campuran garamnya ini harus lebih banyak agar massa jenis air itu lebih besar daripada massa jenis telur. Dan terjadilah telur ini pada posisi terapung. Nah, itu tadi penjelasan dan apa saja alat-alat yang diperlukan, komposisinya bagaimana, terjadinya bagaimana, itulah penjelasannya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton vlog ini. Saya Nur Rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di sini saya akan membuat vlog mengenai tugas saya nomor 3, yaitu buat eksperimen terkait teorema Torricelli seperti dijelaskan dalam gambar ini. Tiap individu kemudian satukan dalam blok kelompok. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, sudah. Sekarang kita langsung melakukan eksperimen tersebut. Nah, apa itu kebutuhannya dan apa itu bahan-bahannya? Nah, sekarang bahannya di sini ada botol, kemudian penggaris, kemudian spidol. Nah, setelah itu botol itu kita lubangi dengan jarak pertama 6 cm, yang kedua 9 cm, dan yang ketiga yaitu 12 cm. Nah, cara melakukan eksperimen ini yaitu dengan cara kita penuhi dahulu botol ini. Nah, setelah itu kita buka solasi yang pertama. Kita beri jarak, tanda jaraknya. Kita tunggu sampai habis. Karena di sini hilang, maka saya tulis di sini saja. Habis. Nah, setelah ini kan udah habis untuk lubang yang pertama. Lubang yang kedua kita buka. Nah, kita catat lagi jaraknya. Sama, kita akan menunggu ini sampai selesai. Kedua sudah selesai, kita buka lubang yang terakhir.
Nah, dan ini sudah selesai, dan ini hasilnya. Lubang yang pertama yaitu menghasilkan jarak 12 cm, dan yang kedua yaitu 9 cm, dan yang ketiga yaitu 6 cm. Dengan waktu yang lubang pertama yang paling atas itu 11 detik, dan yang tengah itu 12 detik, dan yang terakhir itu 13 detik. Nah, kesimpulannya adalah apabila botol atau ditutup tidak ada tekanan dari luar, hal ini menyebabkan pancuran lebih kecil dan bahkan air tidak keluar sama sekali. Nah, sekian eksperimen teorema Torricelli yang bisa saya sampaikan seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvaro Aldonoval dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil semester 2, yaitu dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tugas mekanika fluida yang bersoalkan jelaskan prinsip kerja dongkrak. Saya akan menjawabnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang prinsip dongkrak hidrologi, yaitu alat yang diaplikasikan menggunakan hukum Pascal. Dongkrak hidrolik punya dua pengisap, yaitu pengisap yang besar dan serta pengisap yang kecil. Serta prinsipnya yaitu pada pengisap kecil diberikan gaya tekan, kemudian gaya tekan ini akan diteruskan kepada fluida yang berada di dalam pompa, dan akibatnya minyak dalam dongkrak menghasilkan gaya angkat pada penghisap dan mampu mengangkat benda di atasnya. Dengan menggunakan dongkrak, yaitu dongkrak hidrolik, kita dapat mengangkat beban yang berat dengan gaya yang kecil. Demikian penjelasan dari saya. Sekian, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alvaro Adamnoval Hilmi Almoza dari Prodi Teknik Sipil semester 2, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945. Izinkan saya menjelaskan tentang tugas mekanika fluida nomor 2, yaitu tentang eksperimenkan air garam dengan dicampurkan 1 butir telur dan bagaimana reaksinya. Sebelum itu saya akan menjelaskan alat dan bahan yang saya gunakan untuk menunjang eksperimen ini. Yang pertama adalah 1 butir telur dan 3 gelas air yang sudah saya masukkan ke dalam gelas juga tentunya, serta air putih atau air mineral, serta garam. Garam ini berguna untuk eksperimen kita kali ini, dan karena kita akan melihat reaksinya bagaimana sebuah air putih biasa dicampur dengan beberapa sendok garam. Oke, yang pertama saya akan memasukkan ke dalam air yang belum dicampuri garam sama sekali. Bagaimana reaksinya, dan saya akan mempraktekannya sekarang juga. Ya, kita bisa lihat sama-sama ya. Kalau air yang belum dicampuri air garam terus kita masukkan ke dalam gelas, telurnya itu akan otomatis tenggelam. Lalu yang kedua, saya akan memasukkan 1 butir telur ke dalam air garam yang sudah saya masukkan garam sebelumnya, yaitu kalau tidak salah takarannya sekitar 2-3 sendok garam. Mari kita coba masukkan dan bagaimana reaksinya. Ya, terlihat jelas bahwa telur yaitu mengambang di dalam gelas tersebut. Kalau kita mencoba yang ketiga, mari kita coba. Apakah akan tenggelam juga? Ya, ternyata beda halnya dengan yang ke gelas yang ketiga, karena gelas yang ketiga saya campuri sekitar 3-5 garam supaya telurnya itu berada tetap di atas permukaan. Lalu yang ketiga ini, kenapa telurnya bisa di atas permukaan air? Karena massa jenis telurnya lebih besar daripada massa jenis air garamnya. Jadi kesimpulannya, garam fungsinya untuk menambah massa jenis air. Ya, segitu saja penyampaian eksperimen dari saya. Jika ada salah atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Oke, alat pertama yaitu adalah gunting, yang kedua adalah solasi, yang ketiga adalah stopwatch, yang keempat adalah botol yang sudah dilubangi, serta yang keempat adalah penggaris. Ya teman-teman, bisa dilihat ini eksperimen pertama dari lubang yang terkecil, posisinya berada di bawah botol. Dan kenapa airnya bisa sekencang itu? Karena tekanan yang ada di dalam botol lebih kuat sehingga menekan air yang berada di bawahnya. Itulah mengapa airnya memancur secara kencang. Dan untuk hasilnya lubang pertama yaitu menghabiskan waktu selama 2 menit 50 detik dengan panjangnya 20 cm. Saya akan buka lubang yang kedua, bagaimana pancurannya. Dan ya, pancurannya tidak begitu kencang dan tidak begitu kecil ya, soalnya itu berada pada tengah-tengah lubang botol. Dan untuk durasi sendiri dari lubang yang kedua berdurasikan 1 menit 25 detik dan panjangnya 18 cm. Ya teman-teman, di sini saya akan membuka lubang yang ketiga, yaitu yang berada paling atas, dan bisa langsung dilihat bahwa pancurannya sedikit lebih lambat karena tekanan pada air tidak begitu besar yang berada di dalam botol, sehingga mengakibatkan daya tekan tidak begitu kuat, sehingga menghasilkan pancuran yang biasa saja atau bisa dibilang lambat, dan biasanya berdurasi agak cepat ya. Saya akan membuka semua lubangnya dan bagaimana hasilnya. Mari kita lihat sama-sama sampai akhir. Ya, bisa disimpulkan bahwa lubang yang paling atas otomatis pancurannya cepat habis karena tekanannya yang tidak terlalu kuat dari dalam botol. Dan lubang yang kedua menghasilkan pancuran yang biasa-biasa saja, tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah. Serta yang paling akhir, yaitu yang paling bawah, menghasilkan pancuran yang agak kencang karena tekanan air pada dalam botol sangat kuat, sehingga menghasilkan pancuran air yang sangat kencang. Untuk durasinya sekitar 2 menit 5 detik. Sekian dari saya, jika ada salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Berdianti dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil, kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dongkrak. Caranya, saat pengisap kecil diberi gaya tekan, gaya tersebut akan diteruskan oleh fluida atau minyak yang terdapat dalam pompa. Akibatnya, minyak dalam dongkrak akan menghasilkan gaya angkat pada pengisap besar dan dapat mengangkat beban di atasnya. Sekian, saya tadi sudah menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Brilianti dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil, kelompok 6. Saya di sini akan menjelaskan tentang eksperimen telur yang dimasukkan ke dalam cairan yang sudah ditambahkan garam. Mari kita lihat, di sini ada bahan-bahannya: garam dan 3 gelas air yang sudah berisi air tapi belum saya tambahkan garam. Saya coba ke dalam gelas yang belum berisi apa-apa. Dan di sini saya akan memasukkan telurnya satu lagi, dan saya akan tambahkan garam.
Dapat kita lihat saya sudah menambahkan garam lebih banyak dari percobaan kedua. Terus saya sudah aduk sampai rata. Dapat kita lihat telur ini terapung. Kenapa bisa demikian? Karena peran garam yang kita masukkan ke air dapat menambah massa jenis air itu sendiri. Dan pada kondisi seperti ini, massa jenis air jauh lebih besar daripada telur dan mengakibatkan telur ini terapung. Kesimpulannya, peran garam sangat penting dalam menambahkan massa jenis air. Terima kasih, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Brilianti dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil, kelompok 6. Saya di sini akan menjelaskan eksperimen ketiga saya, yaitu eksperimen teori Torricelli. Nah, itu tadi cuplikan eksperimen nomor 3 tentang teorema Torricelli. Teorema Torricelli mengatakan bahwa kecepatan aliran zat cair pada lubang yang sama dan kecepatan bebas dari lubang yang sama, berarti kecepatan zat cair yang keluar dari lubang ke-1 sama dengan kecepatan benda yang jatuh pada ketinggian yang sama. Nah, di sini kan teorema Torricelli, rumusnya V sama dengan akar 2GH, atau kecepatan fluida sama dengan 2 kali percepatan gravitasi, yaitu 10 dikali H, atau tinggi dari ini ke sini. Nah, sekarang titik pertama. V1 sama dengan akar 2GH, akar 2 kali 10 kali 0,35. Ini diperoleh dari tinggi ini, dari sini. Hasilnya akar 0,7 meter per sekon. Titik kedua, V sama dengan akar 2GH sama dengan akar 2 kali 10 kali 0,105. Ini diperoleh dari titik ini ditambah titik ini sama dengan akar 2,1 meter per sekon. Nah, kita sekarang mencari selang waktu. Demikian, saya tadi sudah menjelaskan. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Mustafa dari Teknik Sipil kelas A1 semester 2. Di sini saya akan mempraktekkan hukum Archimedes. Sebelum saya mempraktekkan, saya akan memperkenalkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah garam, kemudian air biasa, yang ketiga adalah telur. Ya, kita praktekkan terlebih dahulu. Kita masukkan telur ke gelas yang pertama. Kemudian kita masukkan lagi ke gelas yang kedua. Terus kita masukkan lagi ke gelas yang ketiga. Ya, kita bisa lihat sendiri. Untuk gelas yang pertama, kenapa telur tenggelam? Karena massa jenis air lebih ringan daripada massa jenis telur. Terus kita bisa lihat ke gelas yang kedua, kenapa telurnya bisa melayang? Karena massa jenis telur sama dengan massa jenis air yang sudah diberi garam. Terus kita bisa lihat ke gelas yang ketiga, kenapa telurnya bisa mengapung? Karena telurnya lebih ringan atau massa jenisnya lebih ringan daripada air yang sudah diberi garam
lebih banyak daripada ke gelas yang kedua. Jadi gunanya garam adalah untuk menambah massa jenis air. Mungkin itu saja praktek hukum Archimedes dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afifah Mustafa dari Teknik Sipil angkatan 2019 semester 2 kelas A1. Di sini saya akan menyampaikan hukum teorema Torricelli. Torricelli mengatakan bahwa kelajuan fluida menyembur keluar dari lubang yang terletak pada jarak H di bawah permukaan atas fluida dalam tangki sama seperti kelajuan yang akan diperoleh sebuah benda yang jatuh bebas dari ketinggian H. Ya, saya akan mempraktekkan sebelum saya akan mempraktekkan hukum Torricelli, saya akan memperkenalkan bahan maupun alat-alatnya. Yang pertama, botol dan berisi air, kemudian penggaris. Yang selanjutnya adalah waktu atau smartwatch. Yang pertama, kita isi air dulu botolnya, terus kita lubangi. Ya, jadi ini sudah saya lubangi, jaraknya sekitar 9 cm. Terus botol yang kedua saya lubangi sekitar 9 cm. Lalu kita buka untuk bisa melihat jaraknya dan waktu. Kita meniti. Untuk jarak yang pertama sekitar 16 cm. Kemudian untuk yang lubangnya di 9 cm kita buka terlebih dahulu. Ya, tadi saya lihat bahwasanya panjang atau pancurannya sekitar 14 cm. Mungkin itu saja dari saya pada praktek teorema Torricelli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk yang lubangnya di 9 cm kita buka terlebih dahulu. Ya, tadi saya lihat bahwasanya panjang atau pancurannya sekitar 14 cm. Mungkin itu saja dari saya pada praktek teorema Torricelli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.